Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview tentang mekanika fluida, yaitu dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang fluid properties atau sifat-sifat dari fluida. Salah satu dari sifat fluida yang pertama adalah densitas. Densitas. Densitas atau kita sebut dengan massa jenis. Di mana densitas atau massa jenis itu ada hubungannya dengan ikatan antar molekul. Dengan densitas atau massa jenis biasanya kita simbolkan dengan yang namanya rho. Dengan rho itu sama dengan massa dibagi volume. Maka satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Ini adalah satuan dari densitas. Terus kemudian sifat fisis yang kedua yaitu adalah Sg atau specific gravity atau kita sebut berat jenis. Nah, ada hubungan antara densitas dengan Sg, di mana hubungannya adalah Sg sama dengan rho suatu zat dibanding dengan rho standar. Di mana rho standar itu adalah rho air yang nilainya adalah 1000 kg per meter pangkat 3 atau sama dengan 1 gram per cc. Nah, dari Sg maka biasanya ketika kita ada di lapangan ada yang namanya IPA, ya. Jadi IPA atau derajat IPA. Jadi ada hubungan antara IPA, Sg dan density. Hubungannya adalah IPA sama dengan 141,5 dibagi dengan specific gravity dikurangi 131,5. Nah, inilah yang biasanya dipakai di lapangan. Terus kemudian dari rumus ini, maka kita dapatkan hubungan antara IPA dengan Sg, yaitu derajat IPA berbanding terbalik dengan Sg, yang dimana artinya kalau misalnya derajat IPA-nya dia tinggi, maka nilai dari Sg-nya dia akan rendah. Terus kemudian kalau misalnya IPA-nya dia rendah, maka Sg-nya dia akan tinggi. Nah, namun dari sini ada hubungan antara density Sg dan IPA. Hubungannya apa? Oke, kita lihat lagi. Kalau misalnya IPA-nya dia tinggi, maka Sg-nya dia akan rendah. Dan di sini kita lihat bahwa Sg sebanding dengan rho zat. Dari sini kita lihat bahwa Sg dia sebanding dengan rho zat. Artinya apa? Artinya adalah kalau Sg-nya dia tinggi, maka rho zatnya dia akan tinggi juga. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa IPA-nya tinggi, Sg-nya rendah, maka densitas dari suatu fluida tersebut itu rendah atau bisa kita sebut ini dia ringan. Sudah? Nah, apa arti dengan densitas dia ringan? Densitas ringan itu berhubungan dengan komposisi dari fluida tersebut. Oke, kita teruskan dulu. Terus kemudian kalau derajat IPA-nya dia rendah, maka Sg-nya atau specific gravity-nya dia akan tinggi dan densitasnya dia akan besar. Maka ini dia berat. Aplikasinya di mana? Aplikasinya ada di crude oil. Jadi tujuan untuk menentukan IPA, Sg, dan rho itu adalah untuk melihat seberapa berharganya crude oil yang kita dapatkan.
Nah, kalau misalnya APA-nya tinggi, SG-nya rendah, Rho-nya rendah, maka dia ringan, artinya di dalam crude oil tersebut tidak ada yang namanya atau sedikit adanya zat lilin. Tapi kalau misalnya seperti ini, maka dia berat. Nah, kalau berat, maka dia banyak kandungan lilinnya. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa untuk yang poin nomor 1 ini, dengan zat yang dia sedikit kandungan lilinnya atau bahkan tidak punya kandungan lilin, maka ini sangat berharga. Ya, jadi kalau misalnya kalian semua kerja di Pertamina RU atau di bagian kilang, terus kemudian kalian sedang memproduksi tentang yang namanya crude oil, maka yang kalian butuhkan adalah gimana caranya kalian harus bisa mendapatkan APA yang tinggi. Ya, kalau APA yang tinggi, maka otomatis nilai spesifik gravitinya rendah, densitasnya rendah, maka itu ringan. Kalau ringan, maka kandungan lilin dari crude oil tersebut atau lilin dari minyak tersebut itu dia sangat sedikit. Nah, kalau sangat sedikit, maka kandungan bensinnya banyak. Sudah? Nah, kalau yang di bawah ini, maka kandungan dari crude oil tersebut dia mempunyai banyak zat lilinnya. Nah, ini adalah fungsi kalian mengetahui densitas SG dan APA. Dan kalian juga gimana caranya untuk mendapatkan APA? Yaitu dengan ini. SG diketahui, maka masukkan ke rumusnya, maka kita bisa dapatkan nilai APA-nya. Terima kasih.